ya, karena udah bisa join di forum ini. Oke guys, karena kita udah menyentuh pada jam 14.25, mungkin 14.30 kita bakal mulai acaranya. Sorry karena ada sedikit keterlambatan, karena kita juga menunggu teman-teman yang lainnya untuk join. Mungkin dari teman-teman yang temannya belum join, bisa diingatkan lagi ya guys. Aku tunggu nih sampai 14.30. Oh ya, sekarang nih speaker kita Mbak Ria udah gabung nih. Sebelumnya aku mau tanya kabarnya Mbak Ria dulu nih. Gimana Mbak Ria kabarnya hari ini? Hai everyone, alhamdulillah sehat nih Risma. Oke, Mbak Ria lagi di mana nih? Lagi di kapal pesiar nggak? kayak gambarnya Avengers ya itu ya. Avengers. Ya lagi di rumah sih sebetulnya. Oh, di rumah. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Ria orang mana sih Mbak? Aku aslinya Pare ke sini. Wah, pasti pernah di kampung Inggris dong. Pernah. Oh, belum pernah. Oke, sekarang juga lagi di Pari Mbak ya berarti ya? Oke. Ada yang dari Pari juga nggak teman-teman? Mungkin ada yang dari Kediri atau dari mana? Kalau aku pribadi dari Sidoarjo, mungkin ada yang dari Sidoarjo juga. Oh ya guys, untuk kalian bisa open cam juga ya. Jadi sebelum kita mulai kita bisa chit-chat dahulu sebelum nanti kita menerima materi langsung dari Mbak Ria, gitu ya Mbak ya. Jurusan apa nih Risma? Aku dari jurusan sastra Inggris Mbak. Wow. Ternyata Mbak Ria juga alumni UTM ya Mbak? Ya. Oh, udah ngaku. Berarti ini lintas jurusan ya? Aku pribadi sih ya, kalau teman-teman masih anu lah ya, kalau aku emang dari sosum banget langsung tertarik untuk ikut ini gitu Mbak, karena biar apa ya, ya kayak gitu sih, lintas jurusan bisa dibilang kayak gitu. Mantap. Mengingatkan kembali ya teman-teman, barangkali temannya belum join, segera dikasih tahu kalau mau dimulai acaranya, begitu. Oh ya nanti Mbak Ria itu ya share screen sendiri ya Mbak ya. Boleh. Aku langsung sendiri aja nggak apa-apa. Oke. Kalian tahu dari jurusan mana aja? Oke, Mbak. Oh ya, sebelumnya aku manggilnya Mbak aja kali ya. Iya. Karena aku mikirnya nanti manggilnya Miss atau Mem atau Kak gitu. Kayaknya lebih enak manggil Mbak ya, Mbak ya. Panggil Ria aja sih. Oh enggak, jangan dong. Oke teman-teman, saya mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang kami hormati Leads GDSC Trunojoyo 2021, Miftahul Huda, seluruh rekan core team, member, dan tak lupa seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir dalam acara speaker session hari ini. Oke, teman-teman, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di acara speaker session dengan topik yang sangat menarik, yaitu how to be a good product owner. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Senang sekali, sebelumnya nggak afdol ya kalau kita nggak perkenalan. Jadi, perkenalkan, saya Risma Vindo Olivia yang akan memandu seluruh rangkaian acara speaker session ini sampai nanti akhir acara. Oke, perlu diketahui juga teman-teman, jadi acara speaker session ini terselenggara dari hasil kerja teman-teman core team GDSC Trunojoyo 2021 dan sudah hadir bersama kita Kak Ria Lizara yang merupakan narasumber kita pada siang hari ini. Jadi alhamdulillah talk show hari ini dihadiri oleh peserta yang hadir dari berbagai macam daerah. Oke teman-teman, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda speaker session ini akan kami mulai. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Jadi speaker session ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Nah, informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh audiens bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti. Yang pertama adalah penyampaian materi untuk pembicara, kami beri waktu selama 45 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Oke, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir dalam jaringan Zoom meeting ini, tentunya sudah tidak sabar ya untuk menyimak speaker session pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu tentang how to be a good product owner. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita menerima materi yang akan disampaikan oleh Kak Ria nih, baiknya kita perkenalan dulu ya, dengan membacakan CV-nya Kak Ria. Jadi Kak Ria ini udah banyak memiliki pengalaman yang super keren pastinya. Beliau ini adalah alumni dari UTM ya Kak Ria ya. Mungkin teman-teman juga ada yang dari UTM pastinya dong. Wait a minute. Oke, jadi Kak Ria ini adalah alumni dari UTM, dari Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, lalu menempuh S2 di bidang Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Wah, keren banget nih Kak Ria. Ada juga beberapa pengalaman volunteer, yaitu ada asisten lecture and laboratory assistant, Google Student, dan banyak banget. Lalu experience-nya dalam pekerjaan ada yang dari Project Officer dan Startup Coordinator dari PT Kibar Kreasi Indonesia, lalu Document Controller ORV Bukit Tua dari PT RJA Patria Eka Guna, dan Technical Account Manager Lepap Indonesia, dan juga yang terakhir ada dari Product Owner Telkom Indonesia. Wah, super keren banget gak sih karya ini? Dan aku sempat baca di LinkedIn-nya Karya nih, ternyata Karya tuh awardee-nya LPDP Scholarship ya Kak ya? Keren Iya, banget. betul. Aku mau opus lah untuk Kak Ria. Thank you. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kepo tentang Kak Ria lebih banyak, bisa langsung mengunjungi LinkedIn aja kali ya Kak ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyilahkan Kak Ria untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Silakan Kak Ria, time is yours. Thank you so much, Risma. Oke, kalau tadi udah dikenalin sama Risma ya terkait dengan CV aku, kita langsung aja ya. Ini slide aku kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak, aman. Oke. Jadi kemarin aku dihubungi sama Huda nih, leadernya GDSC ya, untuk sharing terkait dengan karir di product owner gitu. Nah, sebelumnya kenalin lagi, tadi udah sekilas dikenalin oleh Risma, cukup detail juga. Jadi nama aku Ria Lidara, panggil aja Ria. Dulu aku angkatan 2011 di Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Terus ambil S2 di UI, jurusannya Teknologi Informasi. Teman-teman bisa reach out aku di LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, atau whatever yang punya kontaknya via email juga boleh.
Nah, ini karir journey aku ya. Jadi dulu habis lulus langsung dapat kerjaan gitu ya. Bahkan sebelum wisuda itu udah diminta untuk jadi startup koordinator di salah satu inkubator di Indonesia. Waktu itu inkubator startup belum begitu masif ya. Aku pegang di Surabaya, namanya Start Surabaya. Kalau teman-teman pernah sempat dengar, sekarang gedungnya ada di Siola. Waktu itu ada di Spazio di Surabaya Barat. Plus juga ngerjain project di Kibar Kreasi Indonesia. Projectnya macam-macam. Terus juga sempat di Migas, minyak dan gas, bantuin teman-teman di Petronas dan Raga Patria Eka Guna untuk bikin untuk mengkontrol dokumen-dokumen di ORF Bukit Tua gitu. Ini agak melenceng banget sih dari jurusan Teknik Informatika, but that's good. Interest. Terus sempat juga jadi technical account manager. Ini sembari persiapan untuk S2, aku coba masuk ke startup namanya Lip Up Indonesia. Sekarang udah berganti nama, namanya Sawala. Kalau teman-teman tahu, ini salah satu startup di Sumedang dan proyeknya cukup bagus-bagus gitu. Dan habis itu aku S2, nggak kerja, jadi fokus S2. Habis itu masuk ke Telkom Indonesia sebagai product owner. Nah, sebelumnya job desk aku di Telkom Indonesia itu adalah product manager gitu. Cuman role yang aku ampu memang product owner. Jadi sebetulnya apa sih product owner itu gitu ya. Nah, sebelum aku mengupas terkait dengan product owner, aku pengen kenalan dulu sama teman-teman. Jadi silahkan masuk ke menti.com atau aku coba share linknya lagi ya. Oops, salah Sudah, guys. Sudah ya, iya. boleh diisi ya. Kalau kita lihat banyak yang dari teknik informatika ya. Kelihatan nggak ini? Share yang baru. Kalau misalkan teman-teman sudah isi, boleh reload lagi ya. Boleh di question yang setelahnya. Jadi ada pertanyaan kedua. Ini kebetulan semuanya teknik informatika nih. Risma doang nih yang dari sastra Inggris ya. Iya deh Mbak, kayaknya aku doang deh. Seru-seru. Nah, mungkin boleh lanjut ke question yang kedua ya kalau teman-teman udah isi. Mari aku coba cek. Sekarang udah ada jurusan ini ya, sistem informasi ya di Trunojoyo. Mayoritas ini ya, teman-teman dari jurusan teknik informatika. Boleh klik ulang linknya ya. Aku ada question yang kedua. Teman-teman boleh isi. Tahu nggak sih apa itu Scrum? Sebelum lanjut ngobrol tentang product owner, aku pengen tahu sebenarnya teman-teman tahu nggak sih Scrum itu apa? Masih di link yang sama ya? Baru 2 orang nih yang isi. Good, ada yang tahu nih? Apa itu Scrum? Mantap.
Kita tunggu sampai 10 orang ya, minimal 50% isi. Biar tahu nih, aku mesti masuk ke slide yang mana. Oke, jadi banyak yang belum tahu ya apa itu Scrum. Kalau gitu, kayaknya masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Linknya berbeda. Ini aku butuh tahu biar enak sharing ke teman-teman bahasannya apa. Link yang kedua aku coba share lagi di chat ya. Ada 2 pertanyaan juga. Kalau tadi banyak yang nggak tahu tentang Scrum, nah aku pengen tahu sebenarnya teman-teman ngerti nggak sih product manager apa, product owner apa gitu. Terus ada yang tahu tentang product owner, that's good. Ini juga aku nunggu sampai 10 orang ya. Oke, banyak yang lebih familiar dengan product manager berarti ya. Apa itu product owner? Yang punya produk, pemilik produk, membuat sebuah produk, mengatur task, pekerjaan, pemilik produk, role yang memanage produk, paling tahu tentang produk. That's good. Udah ada 10 yang share. Oke. Balik lagi berarti ke materi. Jadi apa yang disebutin sama teman-teman ini benar sih, product owner itu adalah pemilik produk ya. Jadi dia itu yang menentukan arah produk itu kemana, tas pekerjaannya gimana, terus memanage produk itu gitu ya. Ya intinya dia yang memiliki produk itu sepenuhnya gitu. Kita mulai masuk ke materinya ya. Jadi tadi karena banyak yang belum tahu tentang Scrum itu apa, sekilas ya aku mau share dulu apa itu Scrum gitu ya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan software development life cycle, kalau teman-teman belajar apa ya, kalau di kampus di teknik informatika mau belajar ini nggak ya, aku agak lupa. Tapi kalau misalkan ada mata kuliah DTPL atau dinamika DTPL, dinamika teknologi perangkat lunak, dinamika teknologi perangkat lunak kalau nggak salah, DTPL. Nah, itu biasanya salah satu topiknya itu terkait dengan SDLC, di mana SDLC ini adalah singkatan dari Software Development Life Cycle. Apa sih Software Development Life Cycle itu? Jadi sebuah proses gitu yang memproduksi sebuah software dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang setinggi-tingginya gitu ya, tapi dengan biaya yang serendah-rendahnya gitu. Nah, biasanya dimulai dari tahap planning gitu, design, testing, terus building dan development gitu. Nah, metode di SDLC itu ada banyak gitu ya, ada banyak tipe, ada banyak model gitu. Salah duanya. Ini ada 2 tipe yang mungkin aku bisa share karena memang beda banget, yaitu waterfall sama agile scrum. Di mana waterfall itu biasanya kalau kita membuat suatu software atau aplikasi itu dimulai dari requirement. Requirement-nya jelas, habis itu semuanya didesain,
lalu masuk ke development, lalu masuk ke fase testing, lalu masuk ke fase deployment, lalu masuk ke fase maintenance. Dan itu sekuensial gini gitu, lurus gitu. Nggak bisa yang berbarengan gitu. Jadi requirement-nya fix, mulai di development sampai dipakai oleh user aplikasinya itu fix gitu dari awal sampai akhir. Nah, kalau Agile Scrum berbeda nih cara kerjanya gitu. Jadi dia itu lebih kalau dibilang proses bukan saklek dia sebuah proses gitu ya, dibilang teknik bukan saklek sebuah teknik, tapi dia itu kerangka kerja gitu, di mana orang-orang itu bisa mengatasi masalah yang kompleks, tapi adaptif juga gitu, di mana nanti produk itu memiliki nilai atau value yang bisa digunakan oleh user gitu. Mulai dari produk backlog itu di list, masuk ke planning, masuk ke sebuah ke sprint backlog, lalu masuk ke sebuah sprint atau iterasi produk itu dijalankan, development-nya itu dijalankan. Lalu output-nya berupa increment, dilakukan sprint review, terus masuk ke sprint retrospektif, habis itu balik lagi ke sprint planning gitu. Dan sifatnya biasanya itu satu kali sprint ini itu 2 minggu sampai 4 minggu gitu. Jadi dia lebih agile, lebih lincah gitu. Jadi sekiranya nanti di tengah-tengah ada sesuatu gitu ya, atau di ending sprint ada something yang tidak sesuai dengan planning, ini ada planning ulang gitu. Berbeda dengan waterfall. Makanya kalau permasalahan yang kompleks biasanya akan lebih enak kalau menggunakan Scrum gitu. Dan Scrum pun itu tidak hanya untuk software development lifecycle, tapi bisa digunakan juga sebagai kerangka kerja di bidang-bidang lainnya, misalkan pembangunan gedung, terus misalkan apalagi ya bidang-bidang pekerjaan lainnya lah, pembangunan bahkan BUMN ataupun pemerintahan sekarang juga sudah banyak yang menggunakan Agile Scrum untuk menerapkan pekerjaan sehari-hari gitu. Karena dirasa metode ini itu atau cara kerja ini itu bisa memecah pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks. Nah, balik lagi ke Nah, di Scrum gitu ya, di Scrum tadi, di metode atau kerangka kerja tadi, aku coba back. Di kerangka kerja ini ada 3 role yang berperan gitu ya. Ada Scrum Master, ada Product Owner, ada Developer Team, di mana Product Owner itu bisa disebut sebagai, kalau dibilang lead juga kurang tepat, tapi dia itu decision maker-nya gitu. Ini semuanya satu tim, namanya Scrum Team, tapi decision maker yang bertanggung jawab terkait dengan produk itu adalah Product Owner. Nah, Developers Team itu nggak hanya programmer di dalamnya gitu, ada UX designer, ada UI designer, ada UX researcher, ada programmer, ada quality engineer, ada QA juga gitu ya. Jadi ada macam-macam role yang ada di developers team gitu. Nah, kita fokus dulu ke product owner ya. Jadi product owner itu apa sih? Jadi product owner itu adalah seseorang yang tadi aku bilang dia itu bertanggung jawab atas produknya dan juga memaksimalkan nilai produk yang dihasilkan dari kinerja Scrum Team gitu. Nah, tanggung jawabnya apa sih gitu? Tanggung jawabnya si product owner ini adalah dia itu harus bisa mengelola si produk backlog itu menjadi lebih efektif gitu. Mulai dari mengembangkan secara eksplisit gitu ya, mengkomunikasikan goal dari produk kita itu apa, membuat dan mengkomunikasikan produk backlog gitu, terus memprioritaskan produk backlog item dan memastikan produk backlog itu transparan, terlihat dan dipahami. Kalau teman-teman bingung produk backlog itu apa, aku balik lagi ke sini ya. Jadi produk backlog itu bisa dibilang wishlist lah. Wishlist atau task atau list-list use case pekerjaan untuk kita develop selama sprint berlangsung. Gitu. Jadi tugasnya product owner itu adalah tadi memprioritaskan bahkan melisting gitu ya, mengembangkan
produk-produk backlog itu lalu di-deliver ke Scrum Team dengan baik dan juga transparan. Nah, biasanya jadi suatu kegalauan gitu ya, karena teman-teman familiar juga nih dengan product manager gitu ya. Jadi bingung apa sih bedanya product manager sama product owner gitu. Nah, ini berdasarkan di ini ya 280 grup ini product management schools gitu, teman-teman bisa lihat di websitenya. Jadi di situ membedakan nih antara role product manager dan product owner, di mana ada intersection ya antara dua role ini terkait dengan vision roadmap, release planning, personas, terkait dengan needs definition, feature definition, customer advocate, defect management, dan positioning. Nah, pada hakikatnya gitu ya, hampir semua product manager di Indonesia itu memegang role sebagai product owner. Tadi yang seperti aku bilang di awal, jadi sebetulnya kalau job function aku di Telkom itu sebagai product manager gitu. Nah, kebetulan di kami cara kerjanya menggunakan Scrum. That's why role yang aku pegang dalam cara kerja tersebut adalah sebagai product owner. Gitu. Tapi tanggung jawabnya jadi tidak hanya terkait dengan product owner, tapi juga ada sebagian terkait dengan product management gitu ya. Again, tapi itu sangat tergantung dengan company-nya gitu. Secara praktek benar-benar tergantung dengan company-nya. Ada yang sebutannya product manager nih, ternyata job desk-nya product owner gitu. Ada yang secara role tertulis product owner tapi ternyata job desk-nya product manager gitu. Jadi sebetulnya depends on the company juga sih sebetulnya PM dan PO itu. Tapi kalau secara theoretical gitu ya, PO itu adalah role yang diemban di dalam cara kerja Scrum atau Agile. Semoga nggak bingung ya. Nah, apa sih kegiatan sehari-harinya product owner gitu ya. Ini aku ambil gambarnya karena memang sesuai banget nih product owner gitu. Ngapain aja. Jadi kalau pagi gitu biasanya dalam sehari itu bisa meeting itu berkali-kali gitu ya sebagai product owner. Karena memang job desk-nya seperti itu gitu. Jadi kita mulai dari meeting memastikan tim kita ada kendala apa enggak gitu ya. Kalau misalkan ada urgency atau strategic things yang memang harus dikerjakan pada saat itu ya berarti kita harus kerjakan saat itu juga gitu. Di sisi lain juga kita mesti pandai-pandai negotiate gitu ya dengan stakeholder yang kita punya gitu. Stakeholder-nya bisa bermacam-macam mulai dari manajemen di company itu, klien gitu ya, sponsor dan macam-macam gitu. Di sisi lain juga kita juga making documentation gitu. Jadi biar ada dokumentasi terkait dengan produk dan juga pekerjaan kita. Terus di sisi lain juga task management tadi yang backlog tadi kita juga mesti manage gimana caranya bisa deliver ke developer team clear gitu. Di sisi lain kita juga mesti ada development dari sisi personal kita. Izin stop dulu ya, ada azan.
Oke, thank you for waiting. Kita lanjutin ya. Jadi tadi daily life-nya kayak gitu. Jadi mulai dari meeting to meeting, tapi sebetulnya meetingnya beda-beda gitu. Mulai dari meeting sama tim untuk make sure memastikan pekerjaan atau produk yang kita develop itu sesuai dengan planning di depan gitu ya. Terus kalau meeting sama stakeholder itu terkait dengan negotiation juga, terkait dengan strategic things juga gitu ya. Dan juga networking juga gitu. Jadi penting juga untuk product owner itu networking gitu. Nah, secara tanggung jawab gitu ya, mulai dari planning, terus memprioritaskan dan mengeksekusi serta report itu juga menjadi tanggung jawab dari product owner gitu. Biasanya kalau saya dalam seminggu itu ada daily stand up atau daily stand up meeting ini dengan tim itu hampir tiap hari, tapi biasanya nggak setiap hari saya hadir gitu ya, di jam 9 gitu satu tim. Itu cukup 15 menit untuk saling ngasih tahu gitu kalau misalkan apa yang dikerjakan dan ada kendala atau enggak gitu. Nah, di sisi lain dalam seminggu itu ada 3 kali kita daily stand up bersama stakeholder untuk reporting gitu ya. Ada kendala apa enggak juga gitu ya dalam development produk gitu. Termasuk report apakah user oke dengan produk yang kita deliver atau enggak gitu. Jadi memang cukup banyak meeting yang dilakukan oleh product owner. Makanya sering muncul di meme-meme gitu ya, product owner maupun product manager kerjanya meeting aja gitu ya. Tapi di setiap meeting memang ada hal atau ada value dari masing-masing diskusi gitu. Nah, stage dari product owner itu apa sih gitu ya? Kalau tadi daily life-nya cukup sibuk gitu ya kelihatannya, tapi sebetulnya ada stage dari seorang product owner gitu ya. Aku nggak ngomong ini career path, karena memang product owner itu, kalau aku bilang is not a career gitu ya, tapi sebuah role aja gitu, yang kita mesti jalankan di cara kerja tersebut gitu. Mulai dari scribe, jadi scribe itu biasanya diawali dari seorang business analyst yang mulai move ke product owner. Jadi dia itu masih ngikut aja nih cara kerja atasannya, tapi dia ngikutin atau menuliskan gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang tadi kayak tas-tasnya atau backlog-backlognya dibantu nulis oleh si scribe ini gitu. Nah, kelemahannya si scribe ini jadinya nggak bisa decision making gitu kan, karena dia top down gitu, taunya dari product owner yang lebih senior gitu, dia cuma bantuin aja untuk nulisin atau menganalisa bisnisnya gitu. Itu untuk yang scribe gitu. Nah, udah naik nih, udah mulai pandai untuk menuliskan stories atau backlognya gitu ya. Terus mulai pandai juga untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu ke development team yang berbagai role tadi, mulai dari UX researcher gitu ya sampai programmer, dia udah mulai bisa ngobrol gitu ya untuk mendeliver backlog yang tadi dia tuliskan, itu disebut sebagai PO proxy gitu. Nah, naik level lagi nih kalau misalkan dia udah bisa komunikasi skills-nya udah oke gitu ya terkait dengan technical. Nah, dia mulai bisa nih ngobrol terkait dengan bisnis gitu. Disebut bisnis representatif gitu. Bagusnya di sini jadi lebih paham terkait bisnis, nggak hanya terkait dengan teknis gitu. Tapi dia juga again nggak bisa decision making gitu. Misalkan nih produk A kayaknya butuh budget sekian-sekian, dia nggak bisa decision juga. Nah, kalau udah bisa decision, naik tuh levelnya sebagai product owner as a sponsor gitu. Dia bisa decide gitu ya, pengembangan produk itu habis berapa budgetnya, timelinenya, terus dia bisa mecah-mecah problem untuk nyariin solusinya gitu, itu sponsor gitu. Naik lagi sisi ownership-nya sebagai entrepreneur. Makanya product owner itu sering disebut mini CEO gitu ya. Karena dia owning the product, terus dia bisa bertanggung jawab di semua terkait dengan decision produknya, termasuk dengan budgeting jika memang ada budgeting gitu ya. Gitu. Nah, ini udah level yang paling ownership-nya paling oke gitu ya sebagai product owner. Cuman kalau di Indonesia memang masih jarang banget product owner itu adalah CEO-nya sendiri gitu ya, itu jarang banget sih sebetulnya. Next, nah gimana sih menjadi seorang
product owner yang bagus gitu ya. Nah, tadi ya balik lagi ke intersection antara product manager dan product owner gitu ya. Sebetulnya yang mesti teman-teman miliki itu ada 3 hal atau 3 skills ya. Mulai dari communication skills, sebetulnya communication skills ini juga masuk ke soft skill ya, tapi aku bedain. Terus knowledge skills dan juga soft skills. Di mana communication skills karena tadi balik lagi ke daily activity dan responsibility kita sebagai product owner memang sering ketemu dengan orang. Jadi communication skills kita itu mesti bagus gitu. Gimana kita itu bisa meng-lead, tapi kita itu nggak meng-lead dengan otoritas yang kita punya gitu. Jadi nggak pushing something, tapi kita bisa menjadi leader yang bagus tanpa punya authority yang sebetulnya gitu ya. Terus ini komunikasi yang efektif, negosiasi, pushing back requirement, dan juga saying no gitu. Karena kenapa saying no itu penting gitu ya? Karena nggak semua solusi, nggak semua problem yang dibawa oleh stakeholder ataupun user itu problem sesungguhnya gitu. Atau bahkan mereka kadang jump to solution gitu, kayak aku butuh fitur A, B, C gitu ya. Padahal dia sebetulnya fitur yang tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya dari yang user itu alami gitu. Makanya kita mesti juga harus bisa saying no gitu. Dan mulai again masuk ke sesi keduanya ya, ke skills yang kedua, knowledge skills-nya gitu. Kenapa kita bisa nggak ngomong tidak? Karena kita tahu gitu ya, kita mesti understanding dari sisi user experience-nya, data understanding-nya dari sisi analitik gitu ya. Sebetulnya fitur itu dibutuhin nggak sih sama user gitu. Itu kita juga bisa baca dari datanya, terus punya business sense-nya dan juga teknologi. Typo nih. Dan juga tentu aja adalah terkait dengan product management skills gitu. Nah, product management skills itu adalah intersection antara user experience, teknologi, dan juga bisnis gitu. Jadi kita mesti punya knowledge terkait dengan user experience, teknologi itu sendiri, dan juga business sense gitu. Ini disebut dengan product management skills. Di sisi lain, soft skills lain yang mesti kita punya itu adalah analytical skills, organization skills, dan juga crisis management. Dimana kalau misalkan, balik lagi ke sini ya, ada hal-hal yang krisis atau urgent, kayak kemarin sebenarnya aku sempat ngalami tuh, ada bug di sisi aplikasi yang kita itu loss sekian juta gitu, dan itu loss gitu aja karena ada kesalahan dari sisi logic code-nya gitu. Nah, hal-hal kayak itu kan krisis banget dan urgent untuk kita atasi gitu ya, harus kita solusikan seperti apa dan harus cepat-cepat solve gitu ya, biar kita nggak merugi semakin banyak. Tapi dari situ kita bisa learning, oh ternyata proses-proses yang kayak gini tuh nggak bagus nih untuk user, di sisi kitanya juga nggak bagus nih, berarti mesti harus diselesaikan dengan cepat gitu. Nah, itu bisa meng-cancel semua meeting karena hal urgent itu gitu. Jadi makanya krisis manajemen itu penting untuk seorang product owner gitu. Nah, tiga skills ini sih yang menurutku sangat penting agar kita itu menjadi product owner yang bagus, yang baik. Balik lagi ya, product management ini sekilas aja, kita mesti tahu nih knowledge dari produk dan juga how to manage-nya gitu ya. Tadi mulai dari developers, users-nya di sisi experience, dan di sisi bisnis gitu. Di sini ada intersection nih, user dengan development nih. Oh, berarti kita mesti pelajari tentang communication management, social media marketing, SEO, user research, web analytics, dan design. Di sisi lain, kalau misalkan terkait dengan teknologi dan juga bisnisnya, kita mesti tahu nih how to manage the budget gitu ya. Gimana bikin produk roadmap, terus gimana caranya kita ngobrol dengan investor, misalkan kerjanya di startup gitu ya. Terus bisnis vision-nya gimana, teknologi licensing-nya gimana, project management-nya gimana gitu. Terus juga irisan nih, knowledge irisan terkait dengan user dan juga bisnis. Mulai dari business development, terus advertising, monetization, strategic partnership, market sizing, business model development, cukup banyak ya. Tapi sebetulnya
Nah, ini bagusnya product owner atau product manager itu kita nggak sendiri gitu ya. We have a team gitu. Kayak di aku itu ada marketing team sendiri. Jadi minimal kita tahu gitu how to deliver the product, how to marketing the product itu kita ngobrol sama teman-teman marketingnya, mereka yang do gitu. Terus misalkan terkait dengan budgeting, di kami juga ada finance team, jadi nggak semuanya kita pikirin sendiri atau kerjain sendiri gitu. Tapi minimal kita tahu dan juga bisa mengarahkan gitu. Nah, tadi karena aku sempat mention juga ya, jadi product owner itu adalah role yang kita emban di Scrum. Pada dasarnya kalau terkait dengan job function-nya biasanya yang dicari itu adalah product manager gitu ya, meskipun nanti sangat tergantung dengan company-nya. Jadi aku sisipkan ini career path dari product manager gitu ya. Biasanya di awal seorang product manager itu sebagai associate product manager dulu. Biasanya associate product manager itu membantu kerja product manager. Kalau misalkan tadi balik di role product owner gitu ya, biasanya teman-teman associate itu yang di sini nih, yang di scribe atau di proxy. Jadi dia bantu untuk writing the backlog, habis itu biasanya juga bantu communicate, tapi semua yang memikirkan itu seniornya gitu ya. Terus naik level nih jadi product manager. Kalau misalkan dari product manajernya udah mateng nih, naik lagi dari jadi senior product manager, habis itu jadi lead gitu ya. Nanti kalau misalkan habis dari lead nggak mau di leadership roles, biasanya dia jadi principal product manager. Kalau misalkan dia ingin masuk ke leadership roles gitu ya, nanti bisa jadi group PM, jadi manager dari semua product manager gitu ya. Terus bisa jadi director of product, bisa jadi vice president atau vice product, dan juga bisa jadi chief of product officer gitu. Jadi ini karir path-nya cukup panjang juga gitu ya. Kalau ingin mencapai ke level yang tertinggi minimal di principal product manager atau di CPO. Biasanya ini udah sekian tahun berada di dunia product management. Mungkin itu sih terkait seputar dengan product owner, perbedaannya dengan product manager apa. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah gimana kita itu punya mindset yang growth gitu. Karena sebagai seorang product owner atau product manager itu tuh karena bukan terlalu banyak ya, karena banyak hal gitu ya di sekitar kita itu mesti punya pemikiran yang growth gitu ya, mau belajar, minimal tuh mau belajar apa-apa yang ada di sekitar kita. Orang yang kepoan itu menjadi nilai plus juga nih kalau misalkan mau jadi product owner atau product manager, karena kita juga bukan dituntut sih, kalau bisa mesti kepo gitu, kok ini kok gini gitu ya. Jadi rasa ingin tahunya itu tinggi gitu, pengen belajar terus kayak gitu, karena dari sisi bisnis itu berkembang dengan lebih cepat, teknologi itu berkembang cepat banget, dan user itu berbeda-beda gitu ya. Kita kalau ngomongin user mahasiswa nih, misalkan kita bikin media pembelajaran untuk mahasiswa teknik, mahasiswa sastra Inggris, mahasiswa pertanian, how to use the teknologinya beda-beda gitu. Gimana cara mereka menggunakan medianya, habitnya beda-beda. Nah, kita kan mesti kepo nih, anak teknik nih biasanya kalau menggunakan aplikasi dia mah udah lancar-lancar aja. Kalau anak pertanian bisa nggak ya, lancar nggak ya mereka ngikutin pembelajaran kita dengan berbagai media yang lebih advance kayak gitu-gitu. Nah itu kita mesti jadi orang yang kepo gitu, mau tahu dan mau belajar terkait dengan usernya. Gitu. Jadi mungkin itu dari aku. Thank you so much sudah menyimak. Bisa kembali ke Risma. Cukup panjang ya. Wah, kalau dari aku sih itu udah keren banget sih Mbak, dan itu buat aku kayak ada pengalaman baru dan pembelajaran baru gitu, karena kan aku cuman di sastra doang gitu kan, nggak pernah ada pembelajaran tentang bisnis juga, karena ini aku memasukkan ini adalah kayak semacam bisnis gitu nggak sih Mbak, perjalanan karir bisnis gitu nggak sih gitu. Jadi itu dia teman-teman dari Mbak Ria, mungkin dari teman-teman ada yang kepo tentang apapun dia, tentang Scrum yang tadi, atau tentang manajemennya, tentang ownernya sendiri, tentang produk atau telekom itu sendiri, it's okay, langsung aja bisa langsung open mic untuk bisa menanyakan. Yuk teman-teman, atau kalian bisa langsung aja menuliskan pertanyaannya di chat box. Kuy,
Kuy-kuy. Ayo, ada yang tanya nggak? Karena cukup banyak yang nggak tahu tentang Scrum nih, kalau kita lihat dari apa yang isi form tadi ya. Boleh tanya kalau terkait Scrum, atau terkait dengan product owner, atau mau aku ulang di bagian mana. Karena cukup panjang juga ya. Halo Kak Ria, izin bertanya. Ya, boleh. Tapi tadi suaranya agak feedback. Izin bertanya Kak. Monggo udah. Jadi begini, ini kan tadi Kakak udah jelasin terkait product owner. Nah, kalau misalkan di apa namanya sebelum jadi product owner itu career path-nya dari misal dari software engineer dulu, terus switching ke product owner itu apakah bisa atau bagaimana? Step by step. Oke, thank you udah. Sip. Nah, ini uniknya product owner gitu ya. Product management terkait dengan dunia produk itu kita nggak pelajari kan. Di kampus tuh nggak ada tuh mata kuliah yang namanya product management gitu. Jadi sebetulnya kamu mau berawal dari background pendidikan apapun tuh bisa jadi product owner. Apalagi switching dari developer menjadi product owner itu sesuatu hal yang bisa banget gitu. Apalagi kamu tahu dengan tech-nya. Di sisi product owner pun biasanya itu di suatu company itu dibagi gitu. Biasanya kalau startup teknologi gitu ya, dia itu punya dua role product manager ya. Kalau misalkan dia ngomongin soal product manager atau product owner, dia biasanya punya dua role nih. Yang pertama product manager di sisi engineering, dan yang selanjutnya product manager di sisi produknya, mulai dari marketingnya, deliver produknya sampai growth produknya gitu. Jadi memang biasanya ada dua tipe product manager atau product owner. Jadi kalau misalkan mau switching path-nya dari developer menjadi product owner itu sesuatu hal yang sangat mungkin dan bisa gitu sih. Tinggal switch aja. Gitu sih. Jadi product owner itu nggak berasal sip. Jadi nggak berasal dari background apapun, semuanya bisa. Bahkan aku temenku yang teknik kimia, dia jadi product owner juga di salah satu unicorn di Indonesia. Gitu. Oke, gimana nih guys? Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau aku sih mungkin mau ini Mbak, aku kepo nih ya. Karena aku dari Salsing nih Mbak. Jadi karena aku nggak ada background sama sekali tentang teknik apapun itu, ya pokoknya informatika juga nggak tahu gitu ya. Terus kira-kira kalau dari luar teknik itu bisa nggak sih Mbak untuk kerja di kayak di Telkom contohnya kayak Mbak Ria gitu? Ada nggak sih teman-temannya Mbak Ria yang berasal dari Sosum dan biasanya mereka itu memegang posisi apa gitu? Itu aja sih Mbak. Oke. Kalau pegang posisi apa kayaknya agak susah ya, karena aku nggak tahu background di sekitarku itu apa. Tapi di Telkom sendiri itu banyak sekali job desk gitu ya, mulai dari product manager kayak aku, product owner kayak aku, terus ada scrum master, ada developer team. Itu dari sisi development produknya gitu ya. Di Telkom itu kan nggak cuma divisi untuk membangun produk aja, masih banyak divisi-divisi lain gitu, dan sangat memungkinkan sih untuk teman-teman yang dari background pendidikan apapun untuk masuk menjadi bagian dari Telkom gitu. Nah, kepo aja tuh di Instagramnya Telkom, di Living Telkom. Itu banyak banget job function yang di-share di Living Telkom. Oke, thank you Mbak atas jawabannya. Sip, semoga membantu menjawab ya. Ya, oke.
Yuk, ada yang tanya lagi nggak nih? Oh ini mungkin aku bisa langsung nunjuk aja kali ya. Mungkin dari mereka agak mau malu gitu untuk memulai pertanyaan. Mungkin dari Kak Mega atau Kak Indah Yunita ada yang mau dikepoin tentang product owner sendiri nih. Terus mereka kaget, iya kok aku yang namanya disebut. Aduh kayak kuliah aja ya pakai kaget ya. Kak Indah nih Kak Indah. Mungkin Kak Indah mau kepo. Oke, halo Kak Ria. Halo Indah. Mau tanya ini, kalau untuk jadi product owner yang perlu disiapin mulai dari sekarang, itu tuh kira-kira apa aja yang bisa dicicil gitu, Mbak? Oke, ini Makasih, jurusan Mbak. apa? Informatika. Oh, informatika sih. Tadi ya balik lagi mungkin aku bisa tunjukin slide-ku yang ini. Oke. Jadi apa sih yang bisa kita cicil gitu ya? Jadi ada tiga hal ya, skills yang mesti kita punya sebagai product owner gitu, mulai dari communication skills, knowledge skills, dan juga soft skills-nya. Kalau communication skills, teman-teman bisa asah nih melalui join di GDSC misalkan gitu ya, itu kan bisa menambah communication skills kita karena networking di sisi komunitas ini gitu ya. Terus kalau terkait dengan knowledge skills, teman-teman bisa mulai kepo nih sekarang tuh ya. Product management kan nggak dipelajari di kampus ya, nggak ada tuh di kampus tuh product management itu nggak ada mata kuliahnya gitu, as I know. Dari aku S1 sampai S2 itu nggak ada product management. Kalau project management itu ada, tapi kalau product management itu nggak ada mata kuliahnya. Nah, teman-teman bisa kepo nih, karena sekarang juga kayaknya kuliahnya juga ini kan masih hybrid, kayaknya masih banyak yang online dan masih mungkin ada beberapa yang offline juga ya. Courses online terkait dengan product management itu udah banyak banget, teman-teman bisa belajar terkait dengan minimal tahu apa itu product management gitu. Itu untuk yang knowledge atau hard skills-nya ya. Di sisi lain, kalau sekarang teman-teman masuk di teknik informatika atau sistem informasi, ada mata kuliah yang namanya Human Computer Interaction atau MIK. Ya, itu pelajari bener-bener deh. Dulu itu aku nggak ngeh. Aku kan angkatan 2011 ya, aku ambil MIK itu kayaknya di semester 3 atau semester 4. Waktu itu ya itu kayak ya udah disuruh bikin game and then suruh ngetes ke anak kecil gitu ya. Ternyata itu tuh justru hal yang paling penting di sisi product management juga gitu ya. Yaitu terkait dengan user experience gitu. Gimana anak kecil itu bisa ngegame dengan mudah, tapi dia belajar di gamenya gitu, belajar matematika di gamenya gitu, gimana dia mengoperasikan device-nya, terus pencet-pencet tombolnya dia bisa apa enggak gitu. Nah itu salah satu skills juga tuh, gimana kita bisa berempati, kita bisa tahu user itu sejauh apa gitu. Nah itu penting tuh, dan itu aku dulu nggak ngeh kalau itu ternyata user experience gitu. Itu aku agak sedikit ya ternyata ini toh fungsi dari human computer interaction gitu ya. Salah satu fungsinya ya, human computer interaction itu luas banget. Salah satunya itu adalah user experience di dalamnya. Dan menurutku itu mata kuliah yang sangat seksi sih. Dan aku sedikit sedih karena baru tahu setelah lulus. Waktu itu kuliah ya udah biasa aja gitu kuliah gitu. Tapi ternyata itu mata kuliah yang sangat seksi ternyata gitu. Jadi aku sangat merekomendasikan mata kuliah itu. Dulu Bu Arik yang mengajar. Sekarang nggak tahu deh siapa. Gitu. Oke, makasih ya Mbak Ria untuk penjelasannya. Sip, sama-sama. Yang lain ini diasah aja lah. Analytical thinking, terus organizational, krisis management. Ini bisa diasah semuanya di saat kuliah sih soft skill-nya. Tapi knowledge skills-nya itu yang bisa mulai dicicil karena memang cukup kompleks pekerjaan dari seorang product manager atau product owner. Oke nih teman-teman, mungkin ada yang lagi kepo lagi.
tentang product owner sendiri. Aku nggak ada limit untuk pertanyaan ya. Jadi siapapun boleh bertanya dan entah itu kalian mau berapapun, it's okay. Biasanya kan cuma 3, 2. Ini aku nggak kasih limit loh. Jadi teman-teman bisa bebas untuk tanya. Yuk. Dan apalagi ini kebanyakan dari teknik informatika juga ya. Pastinya juga pasti ada related gitu sih sama materinya Mbak Ria. Yuk. Gak usah malu-malu guys. Maybe Kak Robi. Yang namanya Robi Alamsyah mungkin mau nanya. Atau Kak siapa ya? Malah aku yang milih nih. Atau Kak Rizka mungkin. Itu aku sembari share URL ini ya, scrum.org. Itu salah satu organisasi yang menginisiasi adanya Scrum. Jadi teman-teman bisa mulai baca-baca, di situ ada panduan apa itu Scrum. Itu di copy ya guys, dimasukin di note-nya kalian masing-masing biar nggak hilang. Karena itu ilmu banget loh pastinya. Ya, karena tadi banyak yang belum tahu tentang Scrum ya, dan memang kayaknya di kampus nggak ada ya nulis terkait itu. Tadi sih kalau misalkan teman-teman belajar SDLC itu penting sih. Perbedaan antara Ada product pertanyaan owner. Yes. Oke. Langsung dijawab, Pak. Boleh. Jadi mungkin tadi aku balik to the slide ya. Mungkin tadi Amira sempat terlambat. Bentar. Oke, jadi apa perbedaan antara PO sama PM itu lebih ke job desk-nya sih ya. Hampir semua, kalau tadi yang sempat aku share, jadi kalau product manager itu lebih ke strategic things. Tapi kalau misalkan product owner itu lebih ke tactical things gitu ya. Nah, kalau biasanya di company-company di Indonesia hampir semuanya itu job function-nya itu sebagai product manager, meskipun role yang dijalani juga adalah product owner gitu sih. Nah, di sini ada intersection nih antara product owner dan juga product manager itu apa. Gitu sih, tapi kalau perbedaan secara signifikan sebetulnya yaitu tadi kalau misalkan product manager itu lebih ke strategic things, tapi kalau product owner itu lebih ke tactical things. Biasanya product manager itu lebih ke eksternal, hal-hal eksternal gitu ya, terkait dengan di luar produknya, marketing things-nya, terus ini pricing, promotion place-nya, competitive analysis-nya gitu ya, portfolio management. Tapi kalau product owner itu benar-benar semua terkait produknya gitu. Misalkan nih aku pemilik produk Zoom. Itu tuh aku ngomongin visi misinya si Zoom ini gitu ya, Zoom meeting ini gitu ya. Gimana Zoom ini bisa digunakan oleh banyak user. Gimana dia itu bisa sharing screen itu nggak cuma satu screen aja nih, biar bisa 2 screen ternyata butuh misalkan. Terus rilisnya nih, rilis satu-satu. Dulu Zoom mungkin nggak punya apa ya, breakout room. Sekarang ternyata semakin berkembangnya teknologi, terus apalagi sekarang user yang menggunakan room meeting online itu banyak, dan satu kelas itu bisa dibagi per kelas-kelas di satu sesi, makanya muncul nih ide untuk breakout room misalkan. Itu contohnya. Jadi product owner justru lebih ke owning the product-nya dan lebih internal dia itu. Jadi manage timnya, manage development fiturnya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau product manager lebih ke external things-nya. Itu sih. Tapi tadi di Indonesia itu hampir semua startup itu nyebutnya product manager sih. Dan hal yang dikerjakan biasanya ya strategic things dan juga tactical things. Dan biasanya kalau tactical things itu mereka sebutnya product owner, tapi biasanya ya mereka megang semuanya gitu si product manager itu. Gitu sih. Semoga nggak bingung ya dengan penamaan ini gitu. Dapat dipahami ya Kak Muflihun Abdul Firmansyah. Semoga bisa dipahami dengan baik sih. Oke, mungkin that's all Mbak ya dari kita karena waktunya juga udah mau habis.
Dan Oke. aku mau ngucapin thank you banget kepada teman-teman dan juga Mbak Ria yang udah mau berdiskusi bareng di sini di forum ini. Kita udah bahas tentang product owner, bagaimana itu apa itu Scrum, terus SDLC, DTPL ini dari yang aku catat tadi ya. Terus ada yang namanya Scrum team itu terdiri dari siapa aja, and then ada perbedaannya product manager sama product owner itu kayak gimana. Terus juga step by step untuk bisa jadi product owner tuh kayak gimana sih, dan itu cukup insightful banget buat kita. Terus apa ya, itu aja. Thank you untuk Mbak Ria dan juga teman-teman. Makasih juga untuk audiens yang udah menyimak dengan antusias acara ini. Semoga kita dapat bertemu di acara selanjutnya ya guys. Oke. Sebelumnya kita mau ada sesi dokumentasi dulu nih. Jadi teman-teman bisa prepare untuk open cam ya. Aku tunggu sekitar berapa menit ya? 2 menit deh untuk open cam. Gitu. Oke guys, bisa prepare dulu. Terus kita mau open cam. Itu Robby udah gini nih. Aduh. Aku nitip ya ini di chat, aku kirim feedback form seperti biasa. Aku pengen dapat feedback dari teman-teman, lebih paham nggak tentang materi product manager atau apa, nanti boleh di share di situ ya, biar kedepannya kalau ada sharing session lagi lebih sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Oke teman-teman, sembari kita menunggu untuk prepare, kalian bisa ngisi form yang dikasih Mbak Ria juga ya guys, gitu. Yuk, masih aku tunggu ya prepare-nya teman-teman. Mbak Risma izin mau nanya ke Mbak Ria bentar. Boleh. Kalau mau komunikasi sama Mbak Ria atau nanya-nanya ke Mbak Ria lebih lanjut, mungkin Mbak Ria punya kontak yang bisa dihubungi gitu, boleh nggak Mbak? Boleh. Nanti ini aja ya, DM aku di Instagram atau Facebook atau Twitter. Nanti aku kasih kontak aku. Oke, siap. Makasih Mbak. Sip. Ketik aja ini. Namaku di LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Insya Allah muncul. Oke, nggak aneh-aneh ya Mbak ya namanya ya. Nggak aneh-aneh. Teman-teman cukup ketik namanya Mbak Ria aja. Hafalin namanya Mbak Ria guys. Alay pada zamannya guys. Sekarang udah nggak alay. Ya begitulah. Kita pernah seperti itu semuanya Mbak. Aman-aman. Gimana nih guys? Ayo, nggak ada yang open kamera lagi apa? Aku ya open kamera. Ini mau kita take ya. Oke, yuk silakan untuk open kamera semuanya teman-teman. Kita mau memulai sesi dokumentasi pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Oke, Mbak Endah siap ya Mbak Endah? Yang tag Mbak Endah. Kalau nggak Mbak Endah ya Mbak Indah aja deh. It's okay. Mungkin aku pandu ya guys. Mungkin ini aja yang open cam dan it's okay. Oke, yuk. Oke Mbak Indah. Oke. Aku yang hitungin ya Mbak Endah. Oke, 1, 2, 3. Udah tambah Endah. Sudah. Oke. Lagi-lagi ya. 2. Oke, yuk guys. Pose dong. Oke. Udah ya Mbak Endah? Sudah Mbak Risma. Oke, mungkin dari Mbak Ria ada semacam quotes biar teman-teman ini lebih semangat dalam menjalani hidup atau bagaimanapun. Oke, silahkan Mbak Endah. Mbak Ria. Quotes, apa ya quotes-nya? Ya tadi sih penting banget untuk punya growth mindset gitu ya. Dengan teman-teman ikut serta di acara ini udah salah satu pembuktian bahwa teman-teman itu mau untuk semakin berkembang gitu ya. Jadi terus kembangkan itu, join ke berbagai macam komunitas, berbagai macam webinar gitu ya, biar knowledge kita semakin kaya, dan jangan lupa untuk sharing juga. Gitu. Oke, that's all ya teman-teman. Oke, jadi saya Risma Vinda Olivia, mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next talk show with us, guys. Dan see you Mbak Ria, semoga happy terus dan lancar ya pekerjaannya Mbak Ria ya. Amin. Oke, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Teman-teman bisa meninggalkan room. Thank you semuanya. Thank you, guys.